kalau milenial itu udah pasti kenal Oasis gitu. Apalagi yang sempat ngerasain hype-nya Britpop. Secara global Oasis lebih impact-nya lebih gede, lebih populer. Cerita mereka sebagai kakak adiknya itu sih yang sangat menarik bagi aku. Oh ternyata emang Oasis dan bola tuh sedekat itu ya gitu. Di sini ada tulis Oasis gitu. Nah di abang-abang jualan ada pin up yang kecil gitu tuh dipasang Oasis. Jadi pas lagi Oasisnya ditutup. Saya tuh sebetulnya orang yang nggak mendukung reuni. Kok reuni ya? Ya udah deh. Hari ini ada 2 generasi, 3 deng. Gue Generation X, si generasi milenial. Silahkan perkenalkan diri. Saya Bo, ya generasi milenial. Terus langsung gini. Terus generasi Nama saya Almas, Gen Z. Nama saya Adil, Gen Z juga. Oke. Battle of Generation tentang Oasis hari ini. Wah, gila. Enggak deng, bukan battle. Nih kita ngobrol-ngobrol nih. Kebetulan lagi karena momennya Oasis reunion. Gue sampai merasa perlu membahas mengenai satu grup yang menurut gue sih istimewa sih. Karena sempat meledak di tahun 90-an ya. Awalnya kan mereka kan tahun 90-an. Terus vakum, terus tiba-tiba meledak lagi karena reuni. Nah, ini point of view aja deh. Point of view-nya Adil, Almas, sama Mas Bowo mengenai Oasis dari kacamata generasi yang berbeda. Oke. Siapa yang mau ceritain mengenai sejarah? Siapa yang paling tahu sejarahnya Oasis? Jadi kalau itu mending milenial ya. Mengalami. Kalau sejarah Oasis itu kan udah yang nonton juga pasti banyak yang tahu ya. Gitu. Sekarang kita lebih ke impact, karena kalau milenial itu udah pasti kenal Oasis gitu. Apalagi yang emang pelaku musik terus sempat ngerasain hype-nya Britpop. Sekarang kan sampai itu bubar di 2009 itu Oasis itu cuma milenial itu pasti bertahan cuma sampai album ketiga. Setelah itu mereka nggak tahu. Nah, jadi kayak seleksi alam mungkin. Seleksi alam siapa sih yang sampai ngikutin 2000 sampai 2009 itu nggak banyak. Makanya Oasis mainstreamnya itu cuma Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Stand By Me, Don't Go Away. Kita ngomongin impactnya dulu itu kayak musisi-musisi sekarang kayak yang terkenal mungkin kayak Haril, kayak siapa vokalis The Massive itu mereka emang ya itu dari impactnya itu. Kalau dari sejarah kita nggak ngomongin sejarah sampai 2009 justru saya tuh sebetulnya orang yang nggak mendukung reuni. Jadi udah biarkan saja gitu, biar kayak biar hilang aja, biar bertahan. tetap dalam ingatan orang, apalagi misalnya kayak yang Gen Z ini atau yang generasi selanjutnya tuh taunya tuh Oasis adalah di 90-an di jaya-jayanya top of the world-nya mereka gitu. Jadi mereka biarin tahu ini nggak usah pakai reuni. Mereka tetap kayak saya tuh tertanam Beatles itu adalah band yang hebat karena kan kita nggak tahu nih realitanya di 60 sebetulnya gimana. Downfall-nya mereka gimana nggak tahu kan. Kita cuma terpatri. Nah, cuman pengen adanya di situ. Akhirnya kan sebetulnya sebelumnya impact ke generasi selanjutnya juga tetap mereka merasakan Oasis itu adalah band terbesar gitu, band terbaik di Inggris. Padahal setelah itu banyak yang lebih bagus mungkin dari produksi musik, dari ini itu. Tapi karena mereka masih aktif, jadi mereka ngelihat nih Coldplay naik, ada Coldplay turun. Oh, Coldplay nggak segitu asiknya, nggak segitu kerennya Oasis. Padahal Oasis di 2000-an awal itu mereka terseok-seok untuk naik lagi gitu. Jadi kalau sebagai saya tetap nyimpen Oasis di 2 era. Oh, ini era yang Britpop dan era setelahnya.
Nah, yang kebetulan termasuk yang nggak kena seleksi alam begitu sampai mereka reuni. Akhirnya kok reuni ya, ya udah deh gitu kan. Akhirnya walaupun nih ntar kenapa lagi nggak nih gitu kan, karena sebagai orang yang ngalamin Britpop, Liam Noel hilang kabur gara-gara berantem sama ini sama kayak di 2000 di tour Don't Believe the Truth itu ada DVD dokumenter Lord Don't Slow Me Down, itu dilihat di backstage. Noel sama Liam itu nggak pernah ketemu setelah dari turun sampai mereka panggung selanjutnya. Mereka itu nggak ketemu. Liam masih dengan gaya rock and rollnya, Noel udah lebih milih kemana. Itu selama tur begitu. Nah sampai itu. Cuman takut hal-hal yang kayak gitu kejadian dan Gen Z atau yang orang yang nggak ngelihat akhirnya ngelihat ya udah tua masih berantem lagi. Itu aja sih gitu. Jadi kalau dari posisi milenial tuh ya Oasis ya udah gitu, kita tuh masuk orang yang merayakannya gitu. Udah reuni akhirnya walaupun nggak kurang setuju awalnya, tapi ya udahlah, mereka juga kayaknya udah bersenang-senang dengan reuninya tuh. Ya termasuk yang seneng juga sih akhirnya walaupun. Tapi tadi Mas Bowo bilang bahwa momentumnya berdirinya si Oasis itu sebetulnya tepat karena sebelumnya kan pada saat itu kan grunge juga lagi naik kan. Kemudian eranya Britpop itu mulainya, sebetulnya era Britpop itu tadi Adele sempat ngomong sweat sebetulnya. Tapi momen yang membuat akhirnya Britpop itu dilihat itu benar-benar pada saat Oasis ngeluarin album apa? Jadi sebetulnya kan kalau dari kacamata fans Oasis, Britpop itu mulai rame itu adalah kalau mungkin dari Inggrisnya tuh dari album pertama Oasis tuh udah naik dengan semua yang, karena Oasis itu jadi kayak kebalikannya saat Blur, Sweat itu mereka tuh tampil rapi, tampil ini. Si Oasis itu dia dengan gue tuh pakaiannya kayak gini, kalau gue manggung ya gue pakaiannya gini, gue turun. Jadi nggak bukan sesuatu yang mereka emang lebih, kalau di sini tuh kayak anak tongkrongan gitu. Mereka emang ya udah mereka nulis tentang realita orang-orang kelas pekerja atau apa aja, deh makanya lebih relate, naik di Inggris tuh lebih di situ. Nah untuk secara global itu sampai di Amerika, dunia itu mungkin nggak nutup mata. Emang dari West Story Morning Glory, dari pasti banyak orang tahu Wonderwall, Don't Look Back in Anger, itu tuh mulai dari situ yang lebih ramah di kuping, jadi kayaknya untuk dari yang ngikutin dari Definitely Maybe yang bener-bener kayak bising atau apa, itu kan kayaknya mungkin untuk beberapa orang tuh nggak sesuai dengan ekspektasi, wah ini terlalu ini. Tapi saat udah yang lebih ramah kayak di What's the Story Morning Glory, kayak ada Champagne Supernova, ada Wonderwall, Don't Look Back in Anger yang lebih singalong, lebih easy listening, itu lebih global apa namanya, orang akhirnya tahu. Walaupun sampai sekarang akhirnya orang tahu, oh ini dia nih Wonderwall, oh ini Don't Look Back in Anger gitu. Sama kayak pernah Noel diundang private party main dia gitu kan, main orang Amerika nih, siapa nih ini anak nih gini sampai dia nyanyi Wonderwall, nyanyi Wonderwall, ini Wonderwall, oh dia nyanyi Wonderwall nih kayak gini. Gitu. Jadi itu orang-orang kaya itu di situ, Noel private main di situ, terus nggak ada yang tahu itu dia siapa. Sampai dia main Wonderwall, ini dia sampai ceritanya gitu. Terus kayak orang bilang, oh akhirnya jadi bahan ejekan, oh yaudah nih Wonderwall atau apa gitu. Noel dengan santainya nggak apa-apa, lu mau ngejek Wonderwall apa segala macam gitu, lu ngejek gitu,
lagu itu yang bikin gue kaya gitu kan. Gue nggak peduli lo mau ngomong apa, tuh gue masih lebih kaya dari lo. Jadi dia nggak pernah ambil pusing, tapi justru emang titik balik banyak dari Wonderwall dan Look Back in Anger dari Morning Glory. Yang kena imbasnya adalah Be Here Now. Dari masif sukses, orang akan menungguin, Be Here Now nih Oasis tuh kayak gimana sih abis dari kayak gini nih. Ternyata mungkin untuk beberapa orang cuma denger Stand By Me Don't Go Away, yang lain gitu, ini kayaknya nggak kayak album selanjutnya. Jadi dari situ tuh Oasis sudah mulai struggling gitu, apalagi perpecahan dari situ. Berarti Mas Bowo memang tahu Oasis itu dari mana? Dari Definitely Maybe dulu atau terus Morning Glory? Mana duluan yang Mas Bowo tahu tentang Oasis? Jadi kalau nggak salah itu lupa eranya mana. Karena kan waktu itu zamannya MTV. Zamannya MTV terus Live Forever apa ya. Jadi nggak pas mereka keluar langsung suka gitu. Tuh pas lagi itu ada klipnya, wah ini kayak bagus. Jadi tapi itu lu sekitar lupa antara Morning Glory udah keluar atau belum, itu lupa. Tapi pas lagu Live Forever dia mulai nyari. Ya cuman masih yang cuman orang udah nih bagus juga, nggak gue jadi fans berat kan gitu. Dari Live Forever, dari situ aja sih, dari TV. Jadi tapi lupa di era mana, tapi antara album 1 album 2. Iya. Kalau gue dulu senangnya pertama dengar Oasis memang Live Forever yang bikin gue langsung gitu. Kalau Adil sama Almas? Itu aku lupa dapetnya dari mana, kayak aku dapat kompilasi Oasis gitu, kayak bajakan deh. Terus kayak the best Oasis gitu. Jadi semua album best dari masing-masing album dijadiin satu. Dan aku juga yang paling suka Live Forever sama Whatever. Itu yang paling nyangkut. Jadi kayak sejak itu aku dengerin sih, itu pas SMA. Iya, kelas 2 lah, kelas 2. Kayak gue juga dapetnya dari lo deh kompilasi. Kayak dari lo deh. Oke. Adil, kalau Adil apa? Kalau aku tuh pertama kali tahu Oasis itu ketika denger Wonderwall. Cuma waktu itu lagi main laptop terus lewat aja di YouTube gitu. Belum nyangkut. Nah, habis itu kan sempat nyari-nyari jadi lagu tuh pakai 500 Greatest Songs of All Time Rolling Stone. Nah, lupa tuh nomor berapa. Ada Stop Playing Your Heart oleh Oasis dari Hidden Chemistry, itu masih yang post beat pop kan. Nah dari situ tuh mulai, ini enak nih, bagus nih kan, dengerin asik nih kan, dengerin nyangkut terus jadi salah satu pintu untuk lebih eksplor musik. Dari situ, dari Oasis merembet ke Britpop yang lain, terus makin jauh gitu. Ujung-ujungnya kemana-mana gitu. Jadi gitu, emang jadi salah satu band yang emang DNA musik aku gitu. Karena juga ya tanya Almas itu, aku juga pas SMA tuh brandingnya buat semua orang, brandingnya tuh adalah anak Oasis gitu. Sampai sekarang masih sampai sekarang masih gitu. Orang tuh kalau ngeliat aku tuh ngeliatnya, ini Adil suka Oasis gitu. Dikenal di sekolah kayak gitu. Padahal mah sebenarnya nggak cuma Oasis gitu, kemana-mana. Cuma emang Oasis pintunya gitu. Aku sih gitu. Tapi gini, kalau antara milenial sama Gen Z kan, kalau Gen Z itu sudah kalian tuh kenal Oasis tuh udah lewat deh waktunya. Jadi glorious days-nya Oasis pada nggak ngerasain. Kalau milenial kan ngerasain. Dulu dikenal banget. Orang tuh mungkin banyak yang bilang Oasis Blur. Bener nggak sih dulu kalau Blur sama Oasis itu perang dalam arti kata ya ada war gitu antara Oasis sama Blur. Bener nggak sih? Iya, itu sih karena balik lagi itu dari media, entah agendanya emang karena meng-update sesuatu yang tentang Britpop begitu. Jadi sebetulnya Oasis, Blur, Oasis, Robbie Williams dan segala macam musuh-musuhnya yang dikata tanda kutip itu adalah blow up dari media. Sama kayak, kebetulan ini Agustus nih. Aduh lupa, tanggal 14 Agustus 95 itu Battle of Britpop itu adalah resmi dimulai dengan sama-sama
mereka tuh ngeluarin single. Iya. Oke. Betul. Single Roll With It sama Park Life ya? kalau nggak Country salah. House. Country House ya. Country House. Oh, iya. Dari Iya NXT. gitu. Jadi maaf karena Blur nggak hafal gitu Iya, kan. iya. Nah di situ jadi kalau nggak salah tuh Blur itu sampai rela tuh majuin atau buat nyamain untuk keluar gitu. Sampai di Oke, oke. headline itu di media Inggris itu ada NME apa namanya News Musical Express itu mereka tuh meng-up itu kayak gambar si Damon sama Liam gitu kan Battle of Britain. Jadi era Oasis Blur itu 95 2025 30 tahun yang lalu itu baru dimulai di bulan ini gitu. Nah, dari situlah kayak mulai dipanas-panasin supaya enggak itu bukan sesuatu yang baik-baik saja jadi tetap dipelihara untuk berantem dan masalahnya Liam dan Noel itu akhirnya dan mereka semua itu terpancing kemakan Makan. sampai yang apa yang Ya, Noel masalah ngomong ya, AIDS AIDS gitu tuh ya. sampai akhirnya itu jadi masalah terus Liam pun juga sampai beberapa tahun kemarin pun masih memelihara Oasis versus Blur gitu kan. Ya itu karena emang dari medianya memblow up. Mungkin kalau media nggak memblow up nggak akan semasif sekarang gitu akhirnya sampai banyak manggung-manggung dengan tema Oasis versus Blur, Oasis versus Blur. Itu ramai karena emang mereka tetap memelihara itu gitu. Kalau Iya. gue tuh ngeliatnya gini, gue tuh dulu, sorry gue agak-agak lupa ingat. Cuman dulu di MTV yang memang lebih sering tampil tuh videonya Blur memang. Karena menurut seingat gue sih Oasis itu nggak terlalu banyak bikin video klip. Blur tuh banyak bikin video klip. Jadi gue bukan gue ngelihat sebagai war ya waktu itu, tapi memang gue ngelihatnya memang Oasis bukan tipe grup yang butuh mungkin publikasi seperti video klip zaman itu. Oke, kalau menurut aku sih Tante itu pada zaman itu sebenarnya Oasis itu nggak butuh bukan nggak butuh ya, lebih ke arah mereka ngomong aja udah jadi ini udah jadi sensasi, ngomong dikit ngatain orang ramai langsung. Ya benar kata Mas Bo itu pas puncaknya kan pas ya Roll With It lawan Country House. Itu kan emang benar kata Mas Bo dibuat pers itu sebenarnya. Awalnya juga Liam main bola sama Damon pas Charity. Itu juga akhirnya Liam Noel sama Damon dan kawan-kawan tuh kemakan semua sama persnya. Ujung-ujungnya ya udah kata-kataan sampai itu apa. Dan yang lucu itu sebenarnya kalau menurut aku ya, kalau misalnya kita bisa ngomongin perang nih ya. Oke, Blur menang Battle of Britpop yang Country House lawan Roll With It. Cuman ujung-ujungnya Oasis menang perang ya. Oasis story lebih laku. Secara global Oasis lebih impact-nya lebih gede, lebih populer, lebih banyak fansnya. Ujung-ujungnya menurut aku sih Oasis menang. Walaupun itu nggak mengurangi kualitas musiknya Blur ya. Jadi kita nggak ngomongin kualitas musik, ngomongin popularity ya. Kalau secara popularity menang Oasis. Cuman yang lucu itu sebenarnya perang itu tuh membekas di fansnya. Di bandnya sendiri sebenarnya udah kelar dari Noel ya. Karena Noel sama Damon 2017 bikin kolaborasi di track Gorillaz. Oh ya? Main bareng. Oke. Awalnya tuh mereka tuh main bareng, si Noel ikutan sama Graham Coxon sama Damon Albarn Blur main di acara charity cancer, main tender sama mereka. Main tender 2000 berapa tuh ya Mas ya? 13-an ya? Enggak ya? Enggak. Belasan kan itu ya? Enggak, itu udah Puluhan ya? Iya, enggak, masih belasan, Masih belasan kan, masih iya. belasan. Iya. Main bareng. Terus 2017 Gorillaz ngeluarin Humans, itu ada single namanya We Got The Power, itu feat Noel Gallagher. Nah Noel main berapa kali sama Gorillaz. Nah itu udah, oke Noel sama Damon udah, oke kita temen nih sekarang. Tapi Liam kan emang ya, mohon maaf ya, kayak brengsek lah orangnya gitu. Jadi lanjut terus dipelihara terus, dan itu sampai sekarang fansnya masih ngikut gitu. Apalagi di era itu kan Liam masih tanda kutip musuhan sama Noel. Wah, lu musuhan. Lu temenan sama Damon ya udah lu tambah musuh gua dah ya. Kayak gitu. Kuadrat dah lu musuhnya gitu. Jadi orang saat itu ngeliat, udah nih kagak bakalan reuni nih, udah bakalan gitu. Tapi lucunya itu gak sih kayak si Noel ngaku kalau Roll With It sama Country Life dua-duanya jelek. Iya. Something. Damon juga ngaku gitu. Damon juga bilang Country House juga sebenarnya jelek gitu. Gua nggak suka-suka amat gitu lagunya. Cuman ya emang gitu, emang dipelihara sih gitu sih kayak
bukan gimana, cuman nggak beneran gitu sebenarnya, agak dibuat-buat sih berantemnya. Kalau kita bicara musik, oke. Musiknya mereka memang akhirnya bisa bikin mereka naik gitu. Tapi selain itu apa? Mereka tuh ada nggak sih impact yang lain, misalnya di fashionnya, di model rambut deh. Gue lihat di reuni yang kemarin tuh fansnya pada balik motong rambut kayak si Liam gitu. Waktu itu tahun 90-an gimana? Jadi 90-an itu kan era masih SMP nih. Itu impact-nya tuh kemana-mana gitu. Kalau dulu zaman rambut anak sekolah kan nggak boleh panjang gitu kan. Ya udah, paling kalau lagi nggak ada guru rambut jadi kedepanin gitu kan. Terus di era itu Noel sama Liam itu belum teridentik si Liam pakai parka, Noel pakai jaket. Itu belum ke situ. Mereka itu casual, masih pakai kemeja. Biasa Liam itu kemeja dikancing sampai atas. Nah, anak-anak itu biasa suka ngeluarin dulu SMP, yang ininya dikancing sampai atas, rambutnya dikedepanin, terus jalan gitu kan. Udah pas lagi istirahat gaya-gaya gitu. Itu udah, Oasis banget Oasis. Sampai dulu SMP itu di sini ada tulis OSIS gitu. Nah, di abang-abang jualan ada pin up yang kecil gitu tuh dipasang Oasis. Jadi pas lagi Oasisnya ditutup, Oasis jalan gitu. Udah gitu. Iya gitu kan. Wah, jadi lucu juga. Jadi impact di non musisi gitu, gayanya Liam itu emang lebih nancep daripada gayanya Noel sekarang, karena Noel waktu itu belum menemukan ini style Noel tuh emang begini gitu kan. Terus Liam tapi udah menemukan duluan, kancing sampai atas meja dikeluarin terus jalan gitu-gitu udah. Terus gitu. Udah tuh dari situ tuh. Ya, karena dulu kita ngelihat dari majalah, video klip sekelobatan, VHS itu kan jarang, VCD itu jarang yang punya. Jadi ya kita cuma lihat dari media cetak, oh ini dia pakai gini. Udah, ntar udah selesai istirahat masukin lagi, copot, udah gitu. Jadi dari yang umum itu di situ, dari hal-hal kecil-kecil yang itu tuh jadi udah impact ke situ. Kalau dari yang mulai ngeband, gaya-gayanya nyanyi tangan di belakang gitu-gitu, walaupun nggak mirip, udah Liam belum gitu. Jadi nggak, impact dari Oasis-nya itu di situ gitu. Kami dulu tuh belum sampai yang lu sepatu harus Adidas, lu harus pakai jaket. Enggak kayak gitu. Kita cuma ngelihat, oh Liam tuh gimana sih, orang rambutnya dibegitiin, terus bajunya dikancingin. Yang kita bisa dulu nggak effort kita harus jalannya ngikutin nggak jalannya ngikutin, karena kan kadang-kadang di klip itu kan suka, udah itu tuh gitu. Lebih ya paling kita cuma bisa ngikutin di situ. Yang bisa kita lihat aja, nggak kayak kalau sekarang kan Liam pakai baju apa sih? Oh ini nih merek ini nih, gampang informasinya. Tinggal ada duitnya beli. Ini nih. Nah, Still Deluxe gitu kan. Kalau kita cuman Still Deluxe apa yang kita punya aja gitu. Jadi udah impact dari di luar musiknya itu yang sederhana gitu paling udah. Kalau dari milenial itu sampai sekarang masih sih. Sampai sekarang masih sih. Maus juga sampai begitu. Ya, kita sih nggak ngikutin ya. Ngikutin sih nggak ya, maksudnya secara fashion gitu kan. Cuman emang masih ada orang yang ngikutin secara fashion. Karena kan sekarang lagi, apalagi sejak Oasis reuni ya, di antara Gen Z itu mah ada ini ya, lagi ada revival Britpop ya. Karena di jadi banyak acara, apalagi sejak Oasis reuni itu Britpop Night, tribute Oasis, Britpop Karaoke Night, dan itu orang datang itu pakai parka, pakai bucket hat, jalannya begini, kayak Liam, banyak kayak gitu. Itu masih mirip sampai sekarang, dan apalagi kan, ya maksudnya, ya baik kan, maksudnya Oasis juga nggak lepas dari bola ya. Itu pun juga ada impactnya juga sih kan, lagu Oasis kan lagu bola juga ya, walaupun saya juga nggak paham amat bola gitu kan. Kan Mas Bowo juga ngeband. Adil, Mas ngeband juga? Pernah ngeband bareng. Tapi penting gak sih kalau misalnya kalian bawain Oasis, so you have to dress up like Oasis dong? Penting apa enggak? Enggak, enggak, gila lu. Kagak. Gimana lu pendapat lu? Penting nggak? Maksudnya ada gimmicknya gitu loh. Lo sebagai pembawa Oasis lo mesti jadi itu dong. Untuk penonton sih lebih seru kalau ada gimmicknya sih. Ada gimmick Liamnya itu
bisa ditonton tuh kayak lebih seru. Iya sih. Iya sih. Iya nggak sih? Lebih percaya diri gitu nggak sih? Kalau aku sih lebih ke apa ya? Nggak, kalau misalnya aku bukan band tribute Oasis, menurut aku nggak harus dandan seperti itu. Karena kan kalau band tribute kan orang datang untuk experience merasakan band aslinya kan. Oke. Tapi bukan orang beneran ya, cuma gayanya harus sama. Cuman sebagai orang yang pernah bawain lagu Oasis, aku nggak pernah dandan kayak Liam atau Noel. Cuman lebih ke attitude-nya sih, attitude-nya. Ya mungkin lah tipis-tipis aja nyanyinya, ini sampai makin naikin terus ada ke atas gitu kan. Cuman kalau secara fashion sih nggak pernah yang bener-bener ngeplok-ketiplok ikutin Noel atau Liam. Attitude-nya sih lebih, kecuali kalau band tribute ya kan, baik lagi orang kan pengen nonton band aslinya cuman in the form of tribute, jadi lu harus kasih experience itu sebisa mungkin. Iya. Gitu. Kalau Mas Bowo gimana? Itu kayak gimmick kayak gitu-gitu tuh perlu nggak sih? Kalau kayak saya nih ya, dari band tribute itu kadang kita suka lihat, kadang-kadang emang yang suka pasti dilihat itu adalah siapa sih yang sosok jadi Liamnya, itu pasti yang bakal. Nah kebetulan di dua band saya emang yang satu tuh looks-nya dapet dengan outfit yang ini, yang satu juga outfit, karena mereka pasti nggak akan ngelihat siapa yang akan jadi Andy Bell tuh fashionable. Betul. Mereka akan lihat ini Liamnya gimana, Noelnya gimana. Nah di situ di satu sisi di band pertama saya itu emang nggak memposisikan sebagai Noel, jadi berarti nggak ada kewajiban dan nggak ada tanggung jawab moral itu supaya mendekati fashion. Nah, itu. Nah, di saat pas saya udah mulai di band baru dengan role yang baru, jadi kayak ada, oh ya ini harus lebih aware gitu. Nah, tapi kalau dari kayak saya ini, misalnya saya kan lebih suka gitar gitu. Dulu zaman belum informasi, saya cuma bisa ngeliatin, oh Noel pakai gitar ini, cuman bentuknya begini, nggak tahu mereknya apa gitu. Itu nyari. Nah sampai akhirnya semua yang saya koleksi itu adalah refer tuh apa yang udah direkam dari 90-an gitu kan. Wah ini cakep nih gitar nih. Ya sekarang udah ada nanya, pengen nih, ada yang jual beli. Jadi untuk kalau saya lebih ke gimana sih orang experience-nya how to, oh ini soundnya lebih bagus gitu, karena kan sebagai lebih anak band mendekati ke yang asli. sebagai anak band itu output itu akan lebih diutamain gitu daripada looks kita gitu. Nah itu dari itu tuh saya lebih concern ke situ. Baru gimmick-gimmicknya entah, karena jujur aja kalau kayak main misalnya di pub atau di mana, kalau di sini mah kagak ngomongnya pub ya, ngomongnya di sini misalnya di venue bar, gitu loh. Iya bar, venue gitu. Jujur aja pakai jaket itu 2 lagu 3 lagu keringetan. Udah. Nah, yang ada keringet udah netes-netes nih di mata, udah asem banget mata gitu kan. Tiap main gitar begini. Udah makanya kita nyamannya aja, kecuali emang outdoor gitu. Baru. Nah, begitu kalau menurut aku ya, gimmick di band tribute Oasis itu kuat banget karena karakter Noel dan Liam tuh kuat banget. Orang tuh kalau ngeliat orang pakai parka, pakai hat begini bawa tamburin, wah ini Liam gitu. Orang ngeliat orang pakai gitar Happy Phone misalkan bentuknya yang aslinya akustik itu, pakai jaket, wah ini Noel gitu. Tinggal alis matanya kurang tebel kan. Emang karena karakter mereka kuat, jadi gimmicknya juga bisa kuat untuk si bandnya. Cuman di luar itu aku juga setuju sama Mas Bowo, emang yang penting kan output soundnya ya. Jadi sebenarnya yang penting bukan gimmick fashionnya, lebih ke arah gitar yang dipakai, efek yang dipakai, amp yang dipakai. Gimana caranya kita semirip Oasis, semirip mungkin kayak Oasis, tapi nggak dengan alat kita punya gitu. Gitu. Mendapatkan sound, let's say gitarnya si Noel. Atau sound rhythm gitarnya atau apa, itu susah nggak kalau untuk mereka tuh pakainya apa gitu, misalnya efeknya apa tuh harus cari sendiri atau gimana, atau lo udah tahu oh ini kayak misalnya wah atau apalah atau apa gitu. Kalian bisa dapetin itu mudah nggak tahu ya, kalau misalnya Mas Bowo mungkin beda ya. Kalau menurut aku sih sebenarnya sound Oasis itu nggak sesusah itu sebenarnya. Dia tuh main di layer gitar yang distortion yang kuat,
Ya paling ada reverb dan chorus sedikit delay mungkin. Gak tau kalau Noise kan sekarang pedalboardnya udah lumayan gede dan banyak efeknya. Tapi pada zaman itu aku juga baru lihat sih kemarin baru nonton video breakdown soundnya Oasis itu sebenarnya cuman main ampli, dan main pedal overdrive dan distortion sebenarnya kalau misalkan itu. Yang penting itu gitar itu dia selalu pakai zaman awal ya Mas ya, zaman 90-an selalu semi akustik dan biasanya Epiphone. Kan ada tuh gitar dia identik banget tuh Epiphone, Sheraton yang gambar Union Jack tuh di lukis Union Jack itu aku sampai punya model kecil ya, mainannya aku taruh di kamar dulu. Oke. Jadi itu emang sebenarnya soundnya nggak sesuai itu dapetnya kalau menurut aku karena mereka pada zaman itu pas mereka lagi rekaman 2 album pertama lah kita bilang itu tuh main budget itu belum ngerti apa-apa masalah sound itu berarahan dari engineer dan ya udah ini gue menurut gue ini enak main aja gitu gitu. Tapi memang audio sound distorsi itu untuk Britpop pada saat itu emang banyak ya yang pakai ya Mas. Iya jadi kan satu lagi kenapa Oasis itu unik, mereka itu mengcapture di album itu adalah bukan cara mengcapture dengan bersih gimana sih harusnya lagu itu gitu, tapi adalah mereka mengcapture nih gue sound pas lagi main begini nih, tolong rekamin pas lagi rekaman sound gue tuh kayak gini. Jadi makanya mereka tuh nggak takut bener-bener ampli sampai digedein atau berapa. Jadi emang bener di awal itu Noel itu selalu nggak jauh-jauh dari Marshall, Fox, ada ampli Inggris itu mereknya Wham itu adalah sebetulnya Noel itu nggak high gain, yang high gain itu justru Bonehead ritmenya. Karena waktu dari awal si Bonehead itu dibilang sama si Noel, lu bare chord aja. Itu adalah core-nya Oasis itu sebetulnya di Bonehead, bukan di Noel. Noel itu cuma mengalir. Dia kalau kita denger rekaman misalnya yang baru nih 2022 kemarin mereka ngeluarin Knepworth 96, didengar kanan kiri, oh iya sebetulnya lebih berisik itu punya Bonehead. Noel itu lebih clean terartikulasi karena dia main lead. Nah itu core-nya itu sebetulnya untuk mendapatkan kita mungkin untuk benar-benar sama itu nggak mungkin bisa karena kan banyak yang diperhitungkan dari mereka tuh ngekat low, ngekat di sebelum direkam itu kan. Nah tapi kita minimal kita tahu oh dia pakai Marshall, di era ini mereka pakai Marshall, kita cari aja gitu kan. Oh mereka udah pasti Noel itu pakai delaynya ini modelnya, cari aja udah. Untuk sama itu mungkin nggak mungkin di saat itu nggak mungkin. Kalau sekarang udah modelnya ada namanya teknologi AR loader, impulse response, jadi si Noel tuh pakai mic kabinetnya ini di micing pakai ini, itu udah ada filenya, jadi kita tinggal download di nah itu udah mungkin lebih gampang. Tapi kalau untuk yang konservatif tinggal cari aja ya, aku mau yang mirip soundnya ampli Marshall, bisa beli apa dulu. Canggih sekarang. Sebetulnya yang penting adalah bahkan Noel pun main lagu di album dan live itu beda karena mereka itu yang datang itu bukan pengen denger seberapa perfect lagu itu dimainin, tapi gimana sih gue pengen ngerasain vibes-nya. Iya vibes-nya. Itu jual vibes dia. Iya mereka jual vibes gitu. Champagne Supernova itu mellow di apa namanya di album, tapi di saat di live baru mereka mainnya bener-bener beda, tapi justru nggak ngurangin rasa sakralnya Someday You. Itu mereka tetap ituan. Wonderwall juga pakai overdrive, nggak pernah ada yang apa namanya komen apa oh ini kok jelek, enggak. Justru saat mereka pakai lebih clean akustik gitu kayak di era High Flying Bird, vibes-nya hilang. Nggak bisa lagu Oasis tuh nggak bisa dimain dengan perfect, harus dengan vibes. Kuncinya vibes ya, karena kalau misalnya menurut aku tuh Oasis ya secara lirik juga sebenarnya nonsens kan sebenarnya. Liriknya juga nonsens sebenarnya. Nggak Wonderwall juga ya kan tentang apa gitu. Maksudnya secara lirik nonsens, secara musik juga simple. Yang dijual tuh experience. Nikmati musik ya, vibe nontonnya ya kan Mas? Itu ya. Itu sorry itu makanya gue baru dapat jawabannya. Gini,
gue tuh seneng banget dengan Live Forever yang versi album, versi studio. Ketika dimainin live kan upbeat dikit, beatnya jadi lebih cepet. Gue tuh langsung ini, kenapa sih mesti begini gitu. Itu gue merasa ada sesuatu yang denger yang itu gitu. Tapi kalian tuh terbiasa dengar Oasis main tidak sama dengan studio album. Terbiasa nggak? Terbiasa sih sebenarnya. Biasa. Karena emang Noel suka lupa juga kadang-kadang cara main lagu dia sendiri. Kalau manggung, kalian main yang versi studio atau mainin yang versi live? Kalau aku sih karena zaman cover Oasis tuh keterbatasan kemampuan juga ya. Jadi ya mainnya sesuai bisa aku aja gitu. Nggak persis Oasis, cuman nggak persis album, nggak persis live, yang penting versi aku gitu. Sebisa aku aja gitu mainnya. Dan apa ya, sebenarnya juga Oasis juga nggak konsisten sih sebenarnya kalau live ya Mas ya. Secara sound, karena ada satu, jadi Liam itu kan terkenal suaranya hancur sebenarnya. Apalagi setelah Oasis bubar. Itu terkenal hancur suaranya. Cuman ada satu rekaman live itu di acara apa ya, pokoknya dia bertiga, Bonehead, dia sama Noel main Live Forever. Itu Noel main gitar akustik, Bonehead main keyboard, Liam nyanyi. Itu suara Liam bagus banget. Di situ itu puncaknya suara Liam menurut aku. Cuman ya balik lagi, Oasis tuh inkonsisten dalam performanya. Yang ke bawah tuh vibe-nya. Vibe yang penting. Tapi kalau live, kalian lebih suka lihat Liam atau Noel yang nyanyi? Tergantung lagu. Itu Kalau aku sih Liam sih. Soalnya lebih seru aja ngeliat dia. Dia perform. Kalau Noel ya maksudnya gak banyak tingkah kan. Kalau Liam masih bisa, masih ada yang ada hiburan lah. Cuman yang lucu kan Liam sebenarnya juga terkenalnya diem doang di depan mic kan sebenarnya. Tapi kata gitu deh. Ya cuman presence-nya ada gitu. Tapi kalau aku sih tergantung lagu, karena menurut aku Liam tuh nggak bisa nyentuh sensitivity Noel gitu pada beberapa lagu. Kayak misalkan Liam tuh nggak bisa nyanyi Talk Tonight. Talk Tonight itu kalau bukan Noel beda gitu. Atau kalau misalkan Slide Away Noel nyanyi beda, Liam itu harus gitu. So Noel lebih mellow, Liam lebih atau gimana? Iya, buat aku secara garis besar Noel lebih mellow, Liam lebih anthemic gitu. Kalau secara menurut aku ya secara garis besar ya gitu. Kata ya, tapi mungkin balik ke tadi pertanyaan tadi yang apa main lagu Oasis nih, Amos tuh pernah cover juga lagu Oasis. Apa lu cover apa ya? Yang direkam? Oh, whatever. Sama apa ya? Mashup sama apa ya? Iya, gue lupa tapi Iya pokoknya mashup 2 lagu Oasis jadi 1. Ada di SoundCloud Almas Astirza. Udah hapus ya? Udah hapus ya? Oh udah hapus. Ada. Pokoknya dia pernah cover juga gitu. Dan itu juga lu juga versi sendiri ya, bukan kayak versi melonya sih gue. Masa enaknya lagu Oasis tuh karena dia simple, chordnya relatif gampang ya Mas Boy ya. Kapo dikit, kalau misalnya mau naikin dikit. Jadi versi kita tuh ada gitu, kita bisa bikin versi kita karena lagunya sederhana banget gitu. Gimana? Jadi gini, kalau untuk performance udah pasti lebih suka Liam karena itu adalah Oasis full package. Liam nyanyi, Liam bener ya. Liam Noel itu main gitar dan main lead, dapat 2 paket. Nah saat Noel bukan berarti nggak bagus. Noel kalau untuk performance Noel main, Noel itu jarang. Kalau saat dia nyanyi, dia yang ngambil lead. Kecuali Don't Look Back in Anger yang di solo tengah, itu sisanya semua pasti game Archer. Entah main The Master Plan, entah main Half the World Away, apa itu lead gitar udah pasti dipindahkan. Noel yang full ini. Itu jadi kalau secara bukan berarti nggak suka game Archer, saya tuh suka game Archer itu dari pertama kali ngeliat di video Family to Millions. Wah ini emang nggak main-main skillnya dia emang. Tapi untuk secara full package Oasis Liam dan Noel pilih mana? Pilih Liam. Gitu. Karena kita nggak tahu Liam bakal ngapain, Noel nggak bakal ngapain. Gitu. Betul. Itu. Tiba-tiba saling pukul-pukul pakai gitar gitu kan. Tapi kalau untuk vibes bener. Pernah Liam waktu masih rame-ramenya, Liam bilang, gue bakalan nyanyi sesuai dengan kayak hidup gue tuh bergantung dengan dia gitu, bergantung dengan lagu ini gue nyanyi. Misalnya kayak bener Slide Away contohnya,
Liam dari tarikan pertamanya aja dia udah naik, tapi Noel lebih syahdu gitu. Gue tuh menggantungkan, jadi gue harus full sambil ngejek Noel, nggak slide away gitu karena itu. Di 2022 si Liam lupa dia main di Network atau apa, keluarin lah Live Forever terus saya lihat nih Live Forever emang harusnya begini. Di saat yang sama Noel mengeluarkan Live Forever dengan aransemen yang berbeda, akustik dan lebih berlayer-layer gini, apa namanya, keyboard dan segala macam lebih syahdu gitu, lebih akustik. Akhirnya nggak bisa milih mana yang lebih bagus karena dua-duanya bisa dibawa. Lu mau kenceng bisa, ini mau syahdu bisa gitu. Jadi wah, tergantung emang lagi mau denger Live Forever rasa apa gitu. Karena ya itulah indahnya lagunya Oasis, saking simpelnya mau dibentuk gimana bisa. Dan paling seru tuh kalau mereka udah gabung tuh, kayak di Aqueous. Itu seru banget, dua-dua nyanyi itu seru banget. Kalau udah gabung tuh kayak kasar Liam, kayak arogannya Liam sama sensitif Noel tuh gabung enak gitu. Apalagi kan Aqueous ya gitu, chorusnya kan bener-bener kayak ngebalas satu sama lain kan ya. Karena gua nggak tahu masalah Oasis kan, teman-teman kan menarik tadi pembicaraannya. Yang pertama kan sebetulnya tren atau tendensi suatu grup musik udah naik tuh kan, cerita kayak tadi ceritanya dengan segala drama dan segala kepek bengek itu bukan hal baru. Grup-grup yang lama juga pasti begitu kan, contoh kayak Beatles dan sebagainya, hype-nya pasti sama. Nah kira-kira bisa nggak gambarin apa yang berbeda dari Oasis dibandingin grup-grup sebelumnya yang akhirnya bisa terjadi seperti ini? Kalau saya lihat misalnya kayak mereka itu yang jarang ditunjukkan identitasnya, misalnya kayak Noel dan Liam itu selalu bangga mereka tuh Citizen, fans Manchester City. Nah makanya dari situ Oasis itu lebih dekat dengan bola. Di mana-mana, apalagi di Indonesia, bola itu cowok itu bola. Banyak yang orang baru kenal bola dulu, baru kenal Oasis. Atau kebalikannya Oasis sama di sini banyak juga mungkin, ya maaf kalau salah, banyak yang jadi fans Manchester City karena Oasis. Gitu. Itu adalah dampak. Terus dari situ apalagi orang yang suka bola biasanya suka fashionnya. Gitu, dari atas sampai bawah, nih kayaknya looks-nya cakep. Akhirnya mereka niru lah gitu. Mungkin Blur, Sweat juga ada yang niru, tapi mereka mungkin nggak cocok dibawa nongkrong kemana-mana. Nggak mungkin lu kayak nongkrong di tongkrongan misalnya di warkop, lu dandan kayak Brad Anderson pakai meja dibuka, terus rambutnya begini kan, kayaknya nggak mungkin gitu. Orang bakalan lebih ketemu pakai misalnya celana pendek Adidas gitu terus gitu. Tapi by the way pernah lihat Brad Anderson pakai jersey bola gitu? Ya enggak, karena kan Damon pernah. Kalau Damon pernah pakai Anderson nggak pernah. Chelsea. Damon Albarn. Albarn. Iya, maksudnya itu Brad Anderson. itu makanya kan itu sesuatu yang bisa kita bawa kemana-mana gitu. Misalnya kayak pakai parka nih nongkrong di mana, ya aman gitu, maksudnya nggak yang aneh-aneh emang yang begitu gitu kan, kecuali kayak kita dandanannya rapih atau apa. Terus mana tuh gitu kan? Iya. Gitu kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau gini, Liam banget loh, gitu. Besoknya ngikut, orang keren juga gitu. Itu jadi dari satu ke satu tuh dampak fashionnya di situ. Dan yang sebetulnya kayak orang jadi akhirnya suka Adidas karena Noel dari dulu sih yang lebih konsisten make tuh Noel. Jarang Liam tuh pakai. Pasti di awal-awal foto-foto Definitely Maybe awal itu lebih banyak Noel pakai Adidas atau apa. Akhirnya mereka lihat nih terus, keren juga. Itu karena dekat dengan kultur bola, fashionnya itu lebih ke apa namanya, lebih ke gampang diikutin. Terus sama gitar mereka yang mereka pakai semi hollow Epiphone itu akhirnya orang jadi karena ngerasa
agak lebih terjangkau harga-harga gitar Epiphone. Udah beli biar budget kayak kan. ya, Budgetnya Gibson. udah pakai Epiphone Les Paul karena dulu di awal-awal Noel masih pakai Epiphone Les Paul kan 5 juta 6 juta udah dapat gue udah bisa kayak Noel Neo semi hollow gitu karena saat kita manggung buka semi hollow lu main Oasis itu udah pasti tahu sih keluarin Telecaster lu main apa Demon gitu kan gue ngeliat udah kayak Graham Coxon gue gitu pakai kacamata nah itu kayak Ludi itu gitu kacamata pakai tele itu tuh dia banget tuh terus jadi kita nggak tahu lu mainin apaan gitu beda gitu jadi emang dari fashionnya tuh sampai ke alat-alat yang dipakai tuh udah terciri lu mau mainin Oasis ya gitu. Kalau dari aku sih selepas dari musiknya tuh gara-gara itunya sih cerita mereka sebagai kakak adiknya itu sih yang sangat menarik bagi aku. Soalnya mereka walaupun mereka bikin musik yang bagus dan indah they hate each other gitu, kayak mereka pengen ngebunuh satu sama lain gitu loh. Tapi kayak gara-gara itu jadi kayak seru gitu loh cerita-cerita mereka, kayak behind the scenes mereka ada yang siapa yang mukul gitu Noel ya dipukul nunggu pakai gitar terus pas bubar terus ada yang dipukul pakai cricket bat lah apa itu kayak gitu kayak oke, ini ceritanya tuh menarik gitu loh. Dan aku juga sempat nonton ini kan dokumenternya Supersonic. Walaupun mereka benci satu sama lain kayak tapi ada momen-momen di mana kayak mereka kelihatannya memang beneran sayang satu sama lain juga. Jadi kayak ada kontrasnya juga. Oke, ini bukan one dimensional gitu loh. Ada banyak ceritanya. Ya itu sih aku lebih ke gara-gara musiknya dan dramanya. Drama personalnya itu sih yang menarik. Abang. Kalau aku sih gabungan semuanya sih sebenarnya. Satu musiknya emang simple, semua orang bisa main, kayak mudah dibentuk lah, kita bisa connect gampang. Liriknya nonsens emang, cuma nonsens yang bisa membawa perasaan gitu. Di luar itu juga pakai Almas, attitude-nya dan Brotherhood-nya itu, attitude-nya juga kayak udah lama, mesti nggak ada band yang seberani itu menjadi diri sendiri gitu. Gue emang orang Manchester yang king class, gue ngomong asal lu terima gue atau enggak gitu. Dan band mana lagi yang punya rekaman mereka berantem, cuma berantem nih ngomong, namanya Weeping Rivalry itu rekaman mereka ngomong doang kan ya, mereka debat doang itu berantem sama lain ngomong kata-kataan, itu masuk chart music, itu masuk chart, itu jadi mereka lagi ke OTW ke Amsterdam, direkam mereka lagi berantem ngomong, itu masuk chart musik, saking ini ya. Itu tuh kan tuh aku baca tuh. Cuman gara-gara Noel tuh marah sama Liam gara-gara menurut Noel rock and roll itu adalah tentang musik. Betul, tentang musik. Menurut Liam rock and roll itu adalah saat lu ngelempar TV dari jendela ke hotel. Itu adalah rock and roll. Rock and roll itu bukan gara-gara kita tuh diteleportasi. Enggak, rock and roll itu orang sampai kedengaran dia nge-flash toileter sambil ngomel-ngomel. Iya. Itu kan 11 menitan ya masih kurang lebih ya rekamannya. Dan itu tuh pas mereka lagi mau ke Amsterdam dideportasi karena Liamnya kurang ajar, biasa Liam lah ngancurin barang di ferry kan. Iya di ferry dideportasi di ferry, akhirnya direkam masuk tuh ke chart. Band mana lagi bisa kayak gitu. Itu bener-bener band yang gue nggak usah minta maaf ke siapa ini, gue seadanya, I don't need to apologize to anyone, I'm just me gitu. Kayak lu terima gue atau enggak, gue tuh working class juga, gue kayak lu juga, yuk kita nyanyi bareng, yuk kita vibing bareng gitu. Gue nggak usah minta maaf sama lu karena gue kayak gini, gue emang orang kayak gini gitu. Pokoknya inti itu, kalau buat aku sih Oasis itu band yang nggak malu gitu sama diri sendiri gitu. Emang seadanya aja, gue cuma bisa main kayak gini, dan mereka tuh nggak takut ngomong, mereka pengen kayak apa yang mereka harapkan tuh apa. Dia memang bilang berapa, gue pengen rockstar, gue pengen ya gitu, gue pengen kenal gitu loh, kalau musiknya gitu. Maksudnya band mana lagi yang seberani itu, searogan itu sampai ngebuka album debutnya dengan lagu berjudul Rock and Roll Star yang chorusnya Tonight I Wanna Be a Rock and Roll Star, udah gitu, nggak malu-malu gitu, emang gua gitu. Bener nggak sih kalau Oasis itu sempat dibilang bahwa ini another Beatles? Menurut kalian gimana? Another Beatles. Sebenarnya nggak Beatles banget, tapi emang itunya sih mungkin popularitasnya ya hampir mencapai Beatles, walaupun nggak segitunya, tapi
Kalau menurut aku sih musiknya lumayan beda, walaupun aku bisa kedengeran influencesnya dari mana. Itu kayak it's very emang kedengeran influence dari Beatles, tapi kayaknya enggak, kayak menurut aku enggak bener kayak Beatles banget gitu juga sih. Oke. Menurut aku sih emang ya DNA-nya Oasis tuh yang pasti ada Beatles ya, jelas banget ada Beatles ya, karena kan Liam dan Noel kan dulu menyembah Lennon, McCartney dan kawan-kawan kan. Ya makanya kan kayak kita obrolin di luar ya, di film Yesterday itu yang buatan Danny Boyle itu kan itu premisnya kan ada orang yang masuk ke dunia bangun di dunia di mana cuma dia doang yang ingat lagu Beatles. Untuk mengkonfirmasi dia doang yang tahu lagu Beatles, dia nyari Google Oasis. Bandnya nggak ada, yang ada Oasis air, Oasis pemandangan udah gitu. Ya itulah maksudnya bukti betapa Beatles Oasis orang tuh mandangnya kayak gitu. Apa jadi lawakan gitu, nggak ada Beatles nggak ada Oasis. Emang Mbak kalau dilihat reference Oasis ke Beatles itu banyak. Kalau dari reference paling dari kayak suka masukin lirik, entah lirik judul lagu, entah lirik lagunya gitu, kayak atau di medley kayak Whatever dan Octopus Garden itu ada. Iya benar. Ya, terus tapi kalau dari kayak pertama orang itu lihat dari gaya rambutnya Liam gitu, apalagi pas di era Morning Glory itu dia panjang, orang semakin yakin nah ini another Beatles gitu, karena emang fashionnya mereka gitu, gaya rambut dan segala macem itu emang tadinya mungkin dari gayanya aja, bermusiknya belum, bermusiknya baru setelah sebetulnya benar-benar berani kayak ini kok kayak Beatles itu setelah album Standing on the Shoulder of Giants itu baru ngerasa ini Oasis ini kayak Beatles gitu. Tapi setelah itu mereka coba kayak album ini kok kayak nggak works ya, kita balik ke roots kita lagi gitu. Tapi dari situ udah mulai explore banyak yang agak-agak nyentuh kayak vibes-nya Beatles, entah dari mainnya, soundnya atau apa, mereka udah terang-terangan itu. Tapi kalau dibilang another Beatles enggak, referensinya banyak. Referensi kayak Sex Pistol kayak di Fade Away itu berasa, pang-pangnya itu berasa. Banget. Terus kayak yang lebih terang-terangan itu adalah dulu di album terakhir tuh Noel bikin lagu untuk Sarah McDonald itu yang mantan istrinya, karena dia suka The Doors. Dia bener bikin lagu tentang Sarah itu dengan gaya The Doors. Gaya The Doors 51. 51 itu dengan jeng jet itu benar-benar pas denger di The Doors lah, iya ini benar-benar plek diambil gitu untuk supaya karena istrinya tuh suka The Doors, gue bikin lagu tentang lo, gue pakai gaya The Doors, entah itu dia untuk lucu-lucuan atau kayak gimana, tapi itu emang pas kita iya The Doors banget, jadi emang benar-benar menurut aku sih selalu terbukti dalam lagu ya, yang bukti paling kuat Oasis itu pengaruh Beatles itu She's Electric sih, dari Morning Glory itu Beatles banget. Lagunya Beatles banget itu She's Electric. Little Help of My Friend. Harmoni itu Beatles banget, dan secara musik itu Beatles banget. Cuma ya benar kata Mas Bob, mau dibilang next Beatles juga bukan, pengaruhnya banyak gitu. Memang mereka pernah bilang kita kan lebih dari Beatles, cuman ya mereka bukan Beatles, beda, intinya beda gitu. Walaupun mereka juga cover ya, Liam juga pernah nyembah John Lennon di konser. Itu emang ya bukan next Beatles sih, enggak ya, beda sih soalnya. Iya, gue juga memperhatikan Oasis di lirik. Kalian pasti merhatiin kan? Lirik mereka cukup optimis ya. Oh iya. Kayak some might say kan itu kan. Itu kayak ngajak orang supaya selalu ada badai pasti berlalu deh, gitu. Itu Oasis tuh sebetulnya liriknya tuh banyak yang ini ya sebetulnya positif gitu. Benar nggak sih? Aku nggak bisa kepikiran kayak lagu mereka yang sinis gitu loh. Kayak hampir semua yang aku dengerin kayak emang iya bener kayak positif optimis, dan yang ngajak orang untuk ayolah kita bisa gitu loh.
aku nggak kepikiran kayak yang ada yang lirik yang bergelap gitu loh, yang negatif. Memang Oasis tuh liriknya optimis dan positif. Bahkan ketika melankoli ataupun sedih tuh nggak pernah sinis yang kayak pesimis gitu loh. Dalam melankoliannya, dalam kesedihannya juga tetap berusaha positif gitu. Dan maksudnya ada cerita klasik sih, masih Mas Bowo juga tahu, orang Noel tuh pernah ngomong dia nulis Live Forever tuh karena denger lagu Nirvana dia bilang apa gitu, asal ini sedih banget, gue gak mau, gue denger ini rasanya kayak gue pengen mati, gue pengen bikin lagu yang bikin orang pengen hidup gitu. Itu cerita klasik, cuma kan ya Noel kan suka ngomong lah, emang hobi ngebacot lah dia kan. Di lirik-lirik tuh banyak yang emang optimis gitu kan. Pertama itu kayak dia itu nulis, dia suka bilang dia nulis itu dia selalu bayangin vokalnya Liam gitu. Kayaknya dia juga mungkin waktu saat itu dia bayangin Liam dengan sosok seperti itu nyanyi yang mencela-mencele, kayaknya nggak masuk gitu kan. Walaupun nanti di next stepnya was 2000 ke atas itu banyak yang melo, akhirnya nyanyi Noel pun mereka tuh tetap optimis gitu, sampai kayak lagu Patah Hati atau lagi Lulu Terpuruk, Stop Crying Your Heart Out itu masih relevan gitu, sampai ini lagu buat timnas Inggris, padahal enggak, dia bikin keluar pas kebetulan waktu itu nggak berapa, di 2002 single itu keluar nggak lama setelah Inggris tuh kalah dari Brazil di 2002 itu. Nah, di situ di 2004 pun di Glastonbury main setelah Inggris kalah juga di Euro 2004. Jadi positive vibes-nya pun ada, sama kayak ada lagunya As Long They Got Cigarettes in Hell gitu. Jadi Noel tuh bilang, gue nggak keberatan pergi ke neraka asal di neraka tuh ada rokok. Dia bilang gitu kan. Asal dia ngomong. Iya, dia bilang gitu. Dia di lagunya mellow gitu kan. Tapi ada satu lirik gitu, gue nggak keberatan gue pergi ke neraka gitu, asal di neraka tuh ada rokok. Udah, jadi ya walaupun dia tetap nyari bright side-nya, ada positif side-nya dulu gini. Nah, itu adalah Oasis. Gimana sama grup-grup Britpop dan lain lirik yang Mas Bowo tahu deh. Misalnya Stone Roses, Charlatans, dan sebagainya. Kalau liriknya itu seperti Oasis kan? Atau gimana? Kalau enggak, kalau sebetulnya kayak Britpop, kayak misalnya kayak Stone Roses itu kan itu juga enggak, terus misalnya kita kayak tarik jauh The Smiths lah, yang Morrissey yang nulis, itu semua sebetulnya dari sehari-hari gitu, sama cuman emang vibes-nya dibikin optimis atau apa, mungkin emang sama, tapi kadang-kadang tuh nggak sesuai dengan packaging musiknya gitu kan. Kalau kita mau misalnya kayak musik ada lagunya I Hope I Think I Know gitu kan di Oasis, itu tuh kayak tentang mungkin kayak hubungan dua orang gitu, terus saling jadi kayak sebetulnya lagunya tuh kayak pengkhianatan atau apa, tapi dibikin ya udah gue nggak peduli gitu kan. Terus, karena pada di lirik chorus terakhirnya dia gitu, You'll never forget my name gitu, gitu, itu diulang-ulang gitu kan gitu. Terus jadi mereka tuh packagingnya supaya udah nih, sesuatu yang kayak gini tuh harusnya dibawa senang, dibawa positifnya. Pesan positifnya itu juga harus dibungkus dengan musik yang betul. Ini gue mau ini nih gitu kan. Itu gitu kan. Oh, jadi orang tahu lagi nih. Itu mungkin yang bikin orang banyak seneng sama. Iya. Karena menurut aku juga sama kayak Mas Bowo, kayak misalkan band lain gitu, kalau kita ngomongin Britpop kan ya Blur dan kawan-kawan, Blur, Sweet Pop, kawan-kawan, itu liriknya bisa gelap banget itu, bisa yang pesimis, sinis, gelap banget. Itu apalagi Sweet di album Dog Man Star, Blur di album 13, Pop di This Is Hard from a Different Class, itu tuh bisa gelap banget. Sementara Oasis, ya udah gue bodo amat, jalan aja nih hidup deh. Bisa gitu kok, live forever kok kita. Hold on lah, all the stars will fade away. Try not to worry, you'll be okay.
emang begitu, bukan berarti band lain tuh nulis lirik yang pesimis itu bukan berarti jelek. Kan kadang-kadang kan juga ada orang yang pengen, gue pengen denger lagu-lagu sedih. Nah, tapi kan kadang-kadang orang ada juga yang sedih, pengen dihibur nih lagu yang kayak gini. Oh kayak gini nih cocok nih. Walaupun misalnya gini dengerin lirik yang mungkin upbeat terus bisa ngangkat. Oh iya udah deh harus semua ini. Jadi emang Noel itu point of view-nya aja beda gitu. Jadi dia menulis dengan sesuatu tuh yang udah gitu loh. Emang ini ya positif. Dan kedukung banget musik ya. Nggak enak banget tuh rasanya kalau lagi jalan tuh dengerin lagu Oasis itu nyetir atau lagi jalan kaki gitu. Dengerin lagu Oasis tuh rasanya kayak lagi di puncak dunia gitu. Misalkan jalan dengerin Supersonic atau Columbia atau apa. Tuh kayak semangat langsung gitu. Langsung jalannya kayak Liam langsung sama dia. Mumpung nih lintas generasi nih, milenial, ada Gen Z. Ini mungkin ke Mas Bowo kali ya. Mas Bowo apa pendapat atau apa yang dibayang? Ternyata Oasis yang pada saat itu digemari gitu. Ternyata lanjut nih sampai ke Gen Z dengan segala dramanya. Pendapatnya Mas Bowo apa itu untuk gen-gen milenial nih? Gen Z setelah ngomong-ngomong milenial nih yang mengalami dan juga pelaku langsung. Apa bayangan kalian? Seandainya gue hidup di zaman itu ya, seandainya itu. Nah itu dua perspektif yang berbeda. Itu aja. Mungkin aku itu sih, aku berharap kok aku bisa alamin yang kayak war-nya itu loh, yang Blur Oasis sih kayak seru banget. Kalau ngalamin itu in real time itu kayak bakal seru banget sih. Terus pasti kita bakal ada kubu-kubunya gitu ya. Gitu sih. Ya kalau aku sih gitu juga sih, mungkin mengalami momennya ya, karena kan saat itu kan Oasis masih bareng kan ya, kita ngobrol sama Mas Bowo juga, dia sempat merasakan dari rilisan Oasis. Kita kan tahu Oasis pas udah bubar, nggak pernah nungguin rilisan Oasis baru. Ini aja reuni juga kaget ya kita, gue inget banget tuh, gue ngirim lu WL, Mas Oasis reuni Mas, nonton Mas. Semangat banget tuh, kayak pengen aja gitu ngerasain di momen mereka lagi berjaya kayak apa gitu. Pertama kali nemuin mereka di MTV atau apa, karena kan zaman kita kan MTV udah bye-bye, udah dari YouTube, udah dari internet kan. Gitu. Tadi sambil jalan tadi. Ya, itu mungkin bisa jadi kita juga kali. Kalau kita hidup zaman itu gitu ya. Karena kita kan lahirnya pas Bihirnal keluar tuh, pas album ketiga keluar kita baru lahir. Jadi gini, sekitar 2015 itu dulu saya band cover tribute saya pertama tuh diundang untuk pensi SMA 2 Tangerang. Waktu itu jadi openingnya si Lone Seven. Pas lagi ketemu, yang saya tanyain adalah, kamu tahu nggak band saya apaan? Tahu. Oh, Oasis kan? Ya, coba sebutin Oasis deh, daripada nanti salah. Takutnya cuman pengennya dia doang kan, yang lain. Emang kalian yang lain pada tahu? Tahu. Coba sebutin ini. Sampai ada berapa? Oh ya, cukup. Berarti tahu gitu. Baru kita itu MOU gitu kan. Udah. Kok kalian tahu? Iya, ini nih. Kadang-kadang suka ada satu yang itu balik. Kenapa mereka bisa panjang? Karena Oasis dekat dengan bola. Sampai kapanpun anak cowok, apalagi ABG gitu, SMP, anak saya pun kelas 2 SMP itu udah mulai suka bola terus dia suka Liverpool gitu, terus atau dia ngelihat kemarin di Cardiff Liverpool Live Forever terakhirnya Diogo Jota, oh ternyata emang Oasis dan bola tuh sedekat itu ya gitu. Akhirnya dia tuh mulai ngulik Oasis atau apa, enggak tanpa disuruh. Saya nggak pernah dengerin Oasis, enggak gitu. Akhirnya denger sendiri nih. Nah ternyata dari situ bola, sampai kapanpun anak cowok tuh suka bola gini, pasti yang lebih. Nah Oasis itu masih akan tetap relevan selama ada orang baru belajar jadi fans bola atau apa, itu udah panjang gitu. Karena yang dengerin Oasis Gen Z sekarang belum tentu dengerin Blur, karena mereka tuh Oasis adalah sebagai entitas sendiri, bukan bagian dari Britpop gitu. Dan sebenarnya juga banyak band Britpop yang menolak dibilang Britpop, karena itu sebenarnya buatan pers, bukan genre itu sebenarnya. Reuninya si Oasis ini, kalau gua ngeliat mereka udah nggak usah bikin album baru. Kalau kalian gimana? Aku pengen sih album baru. Karena ya, kayak tadi kayak apa tuh rasanya bikin dengerin lagu Oasis yang belum pernah
nungguin album barunya Oasis itu belum aku alamin kan, jadi kayak aku pengen Kamu harapnya Oasis bikin album baru dengan vibe album pertama, kedua, ketiga, atau yang gimana? Apa yang setelah itu? ya yang itu sih album pertama sih ya. Kalau aku tuh di antara pengen nggak pengen gitu sih, di satu sisi pengen ya udah Oasis tuh seperti yang aku tahu aja gitu, memband legendaris 90-an yang legasinya juga lumayan kuat gitu. Di sisi lain sama kayak Mas pengen gitu ngerasain nungguin album baru Oasis kayak apa ya gitu. Liam sama Noel nulis pakai masing berapa lagu, bakal kayak gimana, Liam nyanyi mana, Noel nyanyi mana gitu. Pengen juga. Cuma pengen juga di satu sisi kayak ya udahlah daripada album baru mending mereka udah tour kelar udah selesai aja biar nggak rusak legasinya gitu. Soalnya kan kalau udah hype kayak gini kan orang expect album bagus. Kalau jelek ya udah. Cuma kan di satu sisi juga album baru juga menarik karena Big Four Britpop kan Blur, Oasis, Sweet sama Pulp kan. 3 dari 4 itu udah ngeluarin album semua dalam berapa tahun terakhir. Oasis doang yang belum. Dan Liam sih pernah ngomong ya, nggak tahu dia ngebacot doang atau enggak ya, di Twitter dia ngomong kita udah ada lagu nih banyak buat album baru gitu. Nggak tahu deh kalau misalnya Mas Bo gimana. Masalah sekarang kan masalah legacy. Pertama itu adalah masalah legacy. Udah jangan dirusak legacy yang udah ada. Karena mereka nggak tahu gimana, yang Gen Z itu nggak tahu gimana hancurnya album Dig Out Your Soul gitu. Itu udah cuma tinggal ya udah dah gitu. Gue bikin album aja, orang berapa bulan kemudian mereka bubar gitu kan. Itu pertama. Jadi mereka tetap legacy aja di situ. Yang kedua, Noel juga pernah bilang, gue udah nggak bisa nulis lagu kayak dulu lagi. Soalnya apa? Gue udah nggak hidup di jalan. Gue udah nggak miskin. Gue udah nggak ngapain gue membual tentang lu hidup susah di jalanan. Gue udah nggak bisa kayak gitu. Gue udah nggak tinggal di Manchester. Itu adalah tuh yang terus yang ketiga, apalagi tadi itu tentang reuni itu ya udah tinggal, kalau album baru udah itu dua faktor udah. Terus yang ketiga vibes-nya udah beda. Noel itu udah lebih ngejelimet nggak album baru itu udah pasti soundnya itu untuk berharap kita kayak Definitely Maybe udah nggak ada bisa. Karena bisa sekarang gini, bisa dibuktiin band Oasis yang sekarang nih, terus kita dengerin bandnya Liam Gallagher yang 2022 itu. Enggak, yang band itunya single yang solo karet. Lebih Oasis band Liam. Betul, lebih daripada Oasis. Sound vibes-nya tuh sound gitar yang enggak terkendali itu ada di situ. Jadi dulu waktu sebelum Oasis reuni, gue udah bisa dengerin Stand By Me dengan berisik. Gue udah bisa, udah cukup. Liam udah balik shape vokalnya, udah cukup. Jadi reuni Oasis tuh udah bukan sesuatu yang dari dulu dipengenin gitu, karena udah kebayar di situ gitu. Jadi kalau kayak kita nih milenial lebih berharap, ini kan 30 tahun Morning Glory kemarin tuh 31 tahun Live Forever pertama kali keluar 8 Agustus 94. Tahun ini 31 tahun ya. Nah, tahun ini 30 tahun Morning Glory 2 Oktober. Nah, 3 Oktober itu udah keluar yang anniversary-nya. Udah. Kita lebih yang lama-lama tuh pengen unreleased material, karena kayak jadi kayak dulu tuh Half the World Away tuh sempat ada Liam yang nyanyi. Iya benar. Akhirnya terus ini nggak cocok nih. Ternyata kan Liam waktu 2024 itu dia kan tour 30 tahun Definitely Maybe pakai Liam sendiri, semua lagu-lagu di era itu dimainin. Nah, di sini keluar dengan bonus Oasis reuni gitu kan, pengen unreleased material, kayak ada lagu yang dari lama tuh dari Supersonic tuh udah keluar, Step Out, tapi yang nyanyi Liam. Itu semua yang milenial itu nungguin. Gue pengen nih, itu lagunya tuh kenceng. Noel lagunya bagus. Pas kita denger nyanyi, ini Noel. Tapi saat kita dapat snippet sedikit dari ituan di Supersonic,
kenapa nggak ini gitu akhirnya gitu. Mungkin buat nambahin juga, emang aku juga setuju sih ya Mas Bowo. Liam tuh lebih, aku udah nonton dulunya, Liam Noel udah nonton dulunya, dan emang lebih Oasis Liam sejujurnya. Noel tuh udah lumayan rapih dan lebih rumit daripada Liam. Terpoles gitu. Kayak apa ya? Susah sih ngomongnya. Karena Noel tuh lebih musik ya, Liam tuh lebih attitude. Iya. Si Liam itu udah jadi kayak karakternya Oasis gitu. Attitude-nya Oasis, karakternya Oasis. Musiknya Oasis tuh Korea Noel sebenarnya saya nulis kan. Cuman attitude-nya Liam. Yang bikin Oasis tuh Liam. Iya, tapi Noel itu dia tuh bikin lagu yang bagus, tapi tanpa Liam juga Noel nggak kemana-mana. Akhirnya semua lagu-lagu Oasis yang dinyanyikan Liam saat dibawa di Noel Gallagher High Flying Bird itu dirombak supaya fit dengan vokalisnya, vokalnya Noel dan dengan konsep High Flying Bird yang emang megah. Iya gitu, betul. Akhirnya. Ya makanya sebenarnya untuk menutup ini gitu, kita bisa pakai lirik AKS, because we need each other, we believe in one another kan, saling perlu dua-duanya gitu. Berharap Oasis datang ke Indonesia nggak? Oh itu sih iya. Kita juga gagal dapetin tiket Inggris. Jadi pengen sih gitu. Jadi di 2009 apa ya? Oasis tuh di Singapura. Kalau nggak salah tuh sempat ketemu sama Adri Subono atau apa gitu. Dia nanya. Terus dia bilang, pokoknya katanya Noel tuh nanya gimana Indonesia udah aman belum gitu kan. Itu pertama. Terus 2017 akhirnya Liam datang kan. 2018. 18. 17 mundur. Tadinya 17 nah 18 itu saya tuh dulu sempet jadi band. Jadi sebelum gate-nya dibuka, jadi ada booth promotornya tuh playmaker atau apa situ, kita diundang untuk main di situ. Nah, udah tuh kita udah latihan dan segala macam. H-4 timnya Liam datang ke Indonesia dengan bilang pokoknya selama Liam datang nggak ada nyetel lagu Liam, nggak ada nyetel lagu Oasis, apalagi dimainin. Udah akhirnya kita nggak jadi tuh, nggak jadi. Waduh nggak jadi. Udah dah itu tuh di situ. Nah Liam datang main, mungkin karena Liam doang dan itu album pertamanya Liam, lumayan tuh banyak. Terus dibilang katanya kita akan balik nih gue bakalan balik ke sini gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat dari sekarang nih, apalagi berkaca di Coldplay kemarin, kayaknya nggak dulu dah. Soalnya bakalan ada nggak nutup. Udah bukan nggak nutup, udah pasti calonnya kemana-mana. Terus itu, terus belum lagi ordal gitu kan, jual tiketnya itu nggak semenit sih kayaknya. Jual misalnya 100.000 tiket, ordalnya aja udah 60.000 misalnya gitu kan. Anak war tiket itu nggak fair, udah iya gitu kan, fair banget itu. Iya. Surahan. Iya, jadi mendingan udah lu bikin konser di Singapura makanya kan yang di Jepang, Australia itu orang sini bikin paketnya gitu kan. Lu kalau mau yang Inggris juga. Iya, jadi mendingan begitu gitu kan. Mendingan lu beli tur ke luar gitu. Bakal berasa nggak vibe-nya Oasis kalau nonton di sini di Jakarta? Itu kayak euforianya gila banget sih. Euforianya kayak gila banget itu. Iya, bakalan banyak dari kayak kita ngelihat di sosmed deh, bilang ini bokap gua nih nonton, sekarang gua nemenin bokap gua nonton. Gua juga jadi emang udah bener-bener lintas generasi yang emang bener-bener vibes-nya orang ini pengen nonton gitu. Sampai di sini dulu. Ini obrolan ya, jadi jangan kalau ada yang nggak setuju ditulis aja di komen. Tapi anyway, makasih Mas Bo. Sama. Bang Adil, Kasih. Jangan lupa, pokoknya jangan lupa like nih episode ini. Tuh gue suka banget episode ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye.